Coba bayangin bentar, gimana kalau kalian bisa ngebangun aplikasi full stack secara otomatis dari awal sampai akhir, dan yang paling penting tanpa keluar uang sepeser pun. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi percayalah, ini beneran udah jadi kenyataan. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya pakai model AI lokal yang 100% gratis buat ngelepasin diri dari jebakan biaya AI yang makin kesini makin nggak masuk akal. Gini deh, kita semua pasti pernah ngerasain ini. Lagi asik-asiknya ngoding, ngandelin AI buat bantu bikin fitur, tiba-tiba kepentok limit. Model-model AI terdepan yang ada di luar sana emang jago banget, itu fakta. Tapi harganya, wah bener-bener bisa bikin kantong jebol. Biarpun kalian udah langganan yang berbayar, batas penggunaannya tuh cepet banget habis. Rasanya pasti frustrasi banget kan pas lagi di tengah-tengah proyek penting, tiba-tiba akses diputus, atau tagihan cloud kalian tiba-tiba bengkak nggak karuan. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas 5 hal simpel. Pertama, masalah mahalnya biaya AI saat ini. Kedua, revolusi agen lokal. Ketiga, gimana cara nge-setup mesinnya. Keempat, alur kerja otonomnya. Dan terakhir, kita bakal bahas strategi hibrida yang super cerdas. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Kenapa sih ngandelin cloud buat coding itu makin kesini makin menguras kantong? Coba kita bandingin situasinya. Di satu sisi, kita punya model cloud yang super canggih. Ya, mereka pinter, tapi bayarannya mahal, penuh batasan limit, dan kita tuh jadi bergantung banget sama server orang lain. Kalau server mereka down, ya kita ikut berhenti kerja. Nah, di sisi lain, kita punya model open source. Ini bener-bener gratis, nggak ada yang namanya kuota atau limit penggunaan, dan yang paling keren, semuanya jalan langsung di komputer atau perangkat keras kalian sendiri. Bebas hambatan, bebas biaya. Lanjut ke bagian kedua. Revolusi agen lokal. Ini rasanya kayak kalian tiba-tiba punya karyawan digital gratis yang siap disuruh apa aja. Tentu pertanyaannya sekarang, model lokal mana sih yang harus dipakai? Berdasarkan materi yang kita bedah, ada 2 model lokal yang paling jago buat urusan coding dan ngebaca visual. Rekomendasi utamanya adalah model Queen 3.6 yang punya 35 miliar parameter. Ini benar-benar opsi paling top. Alternatifnya, kalian bisa pakai JML4 dengan 31 miliar parameter. Tapi, catat ya, hindari banget pakai JML4 yang versi 26 miliar parameter atau di bawahnya, soalnya versi sekecil itu belum cukup pintar buat ngejalanin instruksi alat secara otomatis. Dan tebak apa? Model-model gokil ini bisa jalan mulus banget di GPU standar konsumen loh, kayak RTX 4070. Oke, masuk ke bagian ketiga, ngebangun mesin otonom kalian. Tenang aja, ini nggak sesusah yang dibayangin kok. Buat nyiapin ini semua, kalian cuma butuh beberapa software aja. Pertama, pastinya Local Forge yang bisa kalian ambil langsung dari GitHub. Terus, kalian butuh aplikasi buat jalanin modelnya. Sumber kita ini sangat merekomendasikan pakai LM Studio aja. Sebenarnya bisa pakai Ollama, tapi untuk sekarang ini mending dihindari dulu deh. Soalnya lagi ada bug nyebelin yang maksa modelnya jalan di CPU, bukan di GPU, jadi bakal lelet banget. Oh ya, jangan lupa pastiin Node.js sama Git juga udah terpasang di komputer kalian. 64.000. Nah, perhatiin baik-baik, ini bukan sekedar angka acak. Ini syarat mutlak. Waktu kalian jalanin modelnya di LM Studio, kalian wajib banget ngesetting konteks window alias memori konteksnya di angka minimal 64.000 token, atau kalau bisa sekalian 128.000. Kenapa harus segede itu? Karena si agen AI ini butuh ruang memori yang sangat luas di awal buat mahamin semua instruksi sistem dan alat-alat yang bakal dia pakai, jauh sebelum dia nulis satu baris kode pun. Kalau kekecilan, ya sistemnya bakal error. Kita lanjut ke bagian 4. Alur kerja otonomnya. Mesin udah siap, sekarang gimana caranya dari cuma sekedar ide bisa jadi aplikasi yang jalan beneran? Prosesnya itu ternyata ngalir banget, bener-bener kayak manajer proyek digital. Pertama, kalian tinggal ceritain aja proyek apa yang mau dibikin. Kedua, si agen AI ini bakal otomatis mecah ide kalian jadi beberapa fitur kecil dan dimasukin ke sistem Kanban board bawaannya. Canggih kan? Ketiga, dia mulai narik tugas-tugas itu dan langsung nulis kodenya. Dan yang keempat, ini favorit saya. Dia bakal ngetes hasil kerjanya sendiri secara visual. Coba kita bahas sedikit langkah keempat tadi, karena ini asli jenius banget. Ini namanya verifikasi playwright. Jadi, agen AI ini nggak cuma ngetik kode buta-butaan lalu berharap programnya jalan.
Nggak gitu. Dia pakai integrasi ini buat buka web browser sendiri, ngeklik-ngeklik aplikasi yang baru aja dia bikin, dan dia bakal ngambil screenshot layarnya. Dia ngecek sendiri apakah tombolnya ada di tempat yang benar, tampilannya udah pas atau belum, terus nyimpan bukti screenshot itu buat kalian review nanti. Bener-bener kayak punya QA engineer sendiri. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, strategi perencanaan hibrida. Gimana caranya kita ngakalin kelemahan model open source ini biar hasilnya setara sama level profesional. Nah, kita harus realistis ya. Model AI lokal ini emang gila banget kalau disuruh ngoding, tapi buat mikirin arsitektur aplikasi dari nol, jujur aja, kadang masih agak kurang mumpuni. Pertanyaannya, gimana dong caranya kita nutupin kelemahan perencanaan ini tanpa harus balik lagi bayar mahal biaya langganan bulanan? Ini dia rahasia dapurnya, alur kerja protip hibrida. Triknya adalah, kalian buka dulu proyek local forge kalian di AI berbayar kayak Cloud Code. Tapi bentar aja, kalian suruh si model berbayar ini jadi arsiteknya. Minta dia ngerancang detail fitur, struktur database, atau alur aplikasinya. Nanti, AI pintar ini bakal otomatis ngisi papan Kanban kalian dengan instruksi-instruksi tugas yang udah sangat spesifik. Nah, setelah daftarnya jadi, bye-bye AI berbayar. Kalian kasih tumpukan tugas itu ke agen lokal gratis kalian buat dieksekusi kodenya. Jadi, kalau disimpulkan, poin penting dari strategi hibrida ini benar-benar simpel dan elegan. Biarkan model berbayar yang mengurus visinya, dan biarkan model lokal gratisan kalian yang kerja keras banting tulang nulis kodenya. Kalian dapat kecerdasan level dewa buat perencanaannya, tapi tetap hemat luar biasa karena proses komputasi beratnya dijalanin gratis di komputer kalian sendiri. Benar-benar kombinasi yang sempurna kan? Nah, di penghujung bedah materi kali ini, ada satu pertanyaan yang pengen saya titipin buat kalian pikirin. Di saat sekarang ini, model AI open source lokal udah makin canggih dan nyaris nggak bisa dibedain kemampuannya dari model cloud yang harganya selangit itu, apa nih yang mau kalian bangun? Halangan biaya sekarang udah nggak ada. Kalian punya tim programmer digital otonom yang siap disuruh apa aja, kapan aja, tepat di komputer kalian sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya kalian yang mulai ngebangun. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini. Teruslah berkreasi dan sampai jumpa.